teman udah 9.10 kita mulai ya. Sekali lagi selamat pagi buat semua yang sudah join di webinar ini ya. Terima kasih buat kehadirannya ya dan semangatnya yang luar biasa ya. Pagi-pagi hari Sabtu pula banyak di antara yang lain sedang menikmati ranjangnya ya lagi tidur enak-enak. Tetapi teman-teman di sini luar biasa sekali semangat belajar ya. Apalagi materi kita hari ini sangat menarik karena kita nanti akan belajar bagaimana teknologi bisa membantu kita ya. Membantu kita terutama buat yang mau mulai bisnis ya. Buat mulai bisnis pasti kita berasa aduh bingung nih ya, biayanya bisa tinggi, butuh modal, kan selalu pikirnya begitu ya. Terus juga pasti kita nggak berani juga rekrut karyawan banyak-banyak ya, bagaimana banyak hal yang kita kerjain sendiri gitu ya. Nah nanti kita akan lihat ya sharing dari pembicara kita yang luar biasa, alumni bersama juga ya, Juliana Chen ya, sekarang bekerja di Microsoft Indonesia. Jadi wanita tapi di dunia teknologi ya ini juga suatu kelangkaan juga ya, belum banyak ya masih. Dan ini dan kebetulan Juliana juga kalau di Microsoft sendiri sudah berapa kali di beberapa posisi gitu ya. Dan salah satu yang menarik dia pernah di posisi yang menangani UMKM ya, small and medium business. Jadi sangat cocok sekali expertise-nya Juliana bisa ngebantuin kita untuk memahami teknologi apa yang bisa membuat usaha kita lebih bisa hemat biaya, bisa efisien, bisa meningkatkan teamwork, kolaborasi jarak jauh nih. Ya, lagi zaman pandemi COVID begini, usaha mau jalan terus, mau ketemu karyawan masih mikir-mikir karena takut virus gitu ya. Nah, kata siapa kita nggak bisa kerja efektif ya? Ada tools-tools yang canggih-canggih yang nanti Juliana akan sharingkan gitu ya. Jadi ini apa yang akan kita lalui pagi ini ya. Dan selain Juliana kita juga akan dibantu sama moderator kita yang cantik luar biasa ya, pengusaha ya dari Bali pula ya. Jadi ini luar biasa banget. Juga pengurus dari BIK ya. Jadi ini dua wanita alumni yang membanggakan Superwoman ya. Juliana and Yuli, ya, Jul and Yul. Bisa nih. Oke, sebelum kita mulai ya, kita pagi ini juga kehormatan bergabung bersama kita ada Ibu Arifah, keluarga alumni Bina Nusantara, ya. Juga ada Pak Siswono, ya, mewakili Bina Nusantara. Jadi ini saya persilakan baik Ci Arifah dan Pak Siswono saja untuk memberikan kata sambutan, menyapa teman-teman semua. Silakan Bu A dulu ya. Silakan Bu. Pasis dulu. Dia lebih sesepuh, lebih perlu hormatin. Pasis, silakan Pasis. Oke, ya Pak Siswono, silakan Pasis. Oke, ya terima kasih. Selamat pagi. Semuanya. Semuanya pagi. Tetap semangat ya. Iya dong Pak. Bukan selamat pagi, tapi katanya kebiasaannya semangat pagi ya. Oke. Semangat pagi, kita semangat untuk pagi, belajar Pak. semua. Semangat pagi di hari yang pagi, Pak. Iya, semangat pagi di hari yang pagi dan setiap hari kita selalu semangat pagi. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan alumni semua. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Liana dari Microsoft yang bersedia untuk sama-sama kita berbagi pengetahuan, ilmu untuk kita semua, karena proses untuk belajar itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti ketika kita selesai kuliah juga proses belajar tetap terus berjalan sampai dengan saat ini. Intinya sekarang saya yang belajar kepada para mahasiswa yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Saya selalu bilang kalau di kelas, saya mengajar karena saya belajar duluan aja. Gitu. Jadi prinsipnya adalah siapa yang belajar duluan, dia boleh mengajar. Jadi bukan soal umur, siapa yang mengajar begitu.
Jadi terima kasih untuk Juliana yang akan berbagi buat kita semua. Terima kasih untuk BIK yang mengkoordinir terlaksananya sharing seperti hari ini, dan juga untuk IKA BINUS yang diwakili oleh Bu Arifah. Terima kasih. Kiranya Ikatan Keluarga Alumni BINUS ini semakin hari akan semakin banyak dikenal oleh orang, dan kita akan menjadi sama besarnya dengan Ikatan Alumni dari UI, UGM, ITB, IPB, dan yang lain-lainnya. Saya nyebutinnya yang PTN aja lah, ya, karena mereka yang sudah sangat besar seperti sekarang, dan itu mimpinya kita semua ya, Amin. akan menjadi besar seperti mereka, dan tentunya tidak hanya berkontribusi kepada sama alumni saja, tetapi juga kepada alma mater dan juga kepada bangsa ini, karena bangsa ini juga butuh hasil karya nyata dari seluruh alumni dari Bina Nusantara. Terima kasih kesempatannya, dan mari semuanya mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di BINUS maupun oleh IKA BINUS, ya, Ikatan Keluarga Alumninya. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar bersama, dan sekaligus nanti jam 10 kurang saya izin dulu karena ada acara yang lain lagi yang harus saya hadiri juga. Terima kasih, selamat belajar, dan terima kasih. Oh ya, lupa buat moderator kita yang tadi Pak Yus bilang sangat cantik dari Beli. Kesempatan dengan berzoom seperti ini luar biasa. Jadi ada blessing in disguise, ya, ada berkat tersembunyi dari COVID ini, karena kita bisa bertemu dengan siapapun, dimanapun, hanya sejauh. Gitu ya. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, thank you, Pak. Berikutnya, Rika, boleh Bu? Ya, kalau dengar Pasis tuh kayak lagi kuliah gue. Anyway, thank you Pasis. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Ya, senang banget pagi ini. Belum acara ini saya ketemu Juliana dan dia tanya, ini gimana ya? Terus saya baca tuh tentang Juliana tuh siapa gitu ya. Dan jadi saya mempelajari profilnya Juliana juga. Dan di hati saya tuh ada rasa bangga ya, ada Binusian yang udah sukses gitu ya. Tengah-tengah Sabtu yang cerah-ceria gitu ya, dia masih mau memberikan waktunya untuk sharing gitu ya. Itu sesuatu yang saya merasa bahagia banget gitu. Karena ini buat kita sama-sama belajar di tengah-tengah COVID ini perlu banget belajar gitu, dan sharing itu banyak orang yang tentu itu thank you banget. Dan lebih kagum lagi sama Juliana yang berdebar 3 hari latihan gimana jadi moderator gitu ya. Saya bangga gitu loh ngeliat Juliana tuh yang kalau orang lain tuh udahlah, aku nggak perlu lah yang gini-ginian. Tapi dia punya hati yang selalu pengen belajar gitu. Dan kemarin pun masih belajar dan terus belajar gitu. Itu adalah tanda selalu bisa sukses dan selalu bisa memberi gitu ya. Jadi ini 2 orang yang luar biasa buat saya. Dan cuman satu kata yang saya pengen sampaikan ke teman-teman yang hari ini mendengar. Kalian beruntung menemukan 2 orang yang mau mengorbankan waktu mereka untuk sharing ke kita. Jadi nikmatinlah dan belajarlah gitu ya. Apapun yang kalian rasakan, yang paling penting nikmatin waktu ini gitu loh. Jadi kalian bisa kenalan, kalian bisa tahu siapa mereka. Itu aja sih dari saya. Enjoy the moment. Dan thank you buat Juliana, thank you juga buat Juliana. Dan hebat Bika terus ya, terus maju, terus bantu orang-orang yang sekarang butuh banget cara lain untuk usaha supaya mereka tidak stuck atau tidak
bangkrut atau bahkan tidak kebingungan gitu loh. Itu aja dari saya. Enjoy, thank you. Terima Thank kasih, you, Bu Bu Arifah. Arifah. Oh ya teman-teman, buat informasi aja nih, Bu Arifah kata sambutannya datang langsung dari Bali juga nih, ya. Jadi lagi asik Wow. kurang kerja, masih mau ruang itu buat alumni, ini luar biasa banget ya. Dan saya juga mau menyapa teman-teman yang join di sini yang non binsian, ya. Jadi walaupun binsian ya, teman-teman di sini tetap sahabat kami, saudara kami, ya. Selamat bergabung yang mengenal juga komunitas BINUS gitu ya. Jadi ini di sini kita benar-benar saling belajar ya, dan benar sekali seperti kata Bu Arifah tadi dan juga kata Pak Susiono, ini kita saling berbagi, saling sharing, yang punya pengalaman, experience juga saling berbagi. Dan saya juga nggak sabar misalnya dari teman-teman yang lain mungkin ilmu-ilmu yang lain juga boleh juga tuh berbagi-bagi. Nah nanti saya diinformasi juga dong mau sharing yang ini, nah gitu. Tolong diinformasikan juga ke saya gitu ya. Oke, jadi buat sekadar informasi ya. Jadi event ini terselenggara berkat kerjasama dari Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara, juga dengan komunitas BIK. Ya, komunitas BIK itu adalah komunitas prabinsian ya yang berdasarkan minat ya, yang berdasarkan minat. Kita punya banyak, ada F&B, ada entrepreneur, ada teknologi macam-macam ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di komunitas BIK juga jangan sungkan untuk nanti kontak saya atau kontak pengurus yang lain gitu ya. Dan di sini juga ada ketua kita ya di BIK itu Markus ya. Jadi di sini selain itu juga sedikit informasi, kita juga ada organisasi kecil di mana kebetulan Juliana juga di dalam organisasi itu yang namanya BNCC Committee Alumni Family. Jadi itu adalah para alumninya pengurus BNCC. Jadi itu UKM di BINUS, Bina Nusantara Computer Club, yang juga para alumninya masih organisasi ya. Jadi ini orang-orang BINUS senang banget berorganisasi gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan event kita. Saya menyerahkan kepada Sis Yuli ya untuk memandu acara ini. Oke, silakan Sis Yuli. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya benar seperti yang Ci Arifah bilang, ini saya pertama kali jadi moderator. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Di sini saya bertindak selaku moderator. Saya akan membantu teman-teman semua untuk bisa kita sama-sama belajar dari Juliana Chen, bagaimana kita bisa memulai langkah awal kita dalam berbisnis meskipun kita juga misalnya profesional. Nah, untuk mengetahui sedikit banyak tentang background dari Juliana Chen itu, kita Juliana Chen ini adalah alumni BINUS. Kalau BINUSian 2004 berarti masuknya tahun 2000 ya, Julia? Iya, betul. Ya, ya. Nah, jadi BINUSian tahun 2000, BINUSian 2004 karena masuknya 2000. Kalau zamannya saya kan kita berdasarkan tahun masuk. Nah, jadi Juliana ini dia mengawali karirnya setelah lulus itu di ASUS sampai 12 tahun. Jadi bagaimana cara Juliana memperlakukan timnya atau bagaimana cara Juliana menyikapi masuk dirinya dalam perusahaan itu adalah dia menganggap bahwa perusahaan ataupun tim itu adalah keluarganya. Jadi tidaklah sampai mengatakan, oh kalau saya hanya kerja di jam kerja di luar itu, enggak. Jadi relationship-nya itu benar-benar sangat erat. Nah itu yang membuat sampai betah. Kalau feeling saya gitu sih, sampai betah ASUS. Nah tapi mungkin ada satu titik di mana kita merasa pengen menerima tantangan yang berbeda, yang bisa untuk meningkatkan ilmu kita sendiri. Nah, itu yang Juliana Chen lakukan dengan dia bergabung dan pindah ke Microsoft. Meskipun secara majority subjeknya itu sedikit sama, yaitu dari sisi marketing, tapi mungkin dari sisi marketnya sedikit berbeda dan sebagainya. Nah,
Juliana ini dari awal kuliah juga dia sudah ada banyak prestasi. IPK 4. Kalau saya mah enggak. Kecil. Nah, jadi dari situ yang saya salut dengan Juliana Chen setelah saya baca resumenya adalah bagaimana dia mau berbagi ilmu terhadap semua yang dia temui, baik teman maupun yang baru kenal. Jadi dengan cara sharing, dengan cara dia melatih orang-orang menjadi seperti dirinya. Sampai dia juga dinobatkan menjadi 100 besar di Fun Fearless Female menurut majalah Cosmopolitan. Bagi saya itu sesuatu banget. Sampai pihak luar mengetahui tentang prestasi kita tanpa kita perlu ngomong, itu adalah prestasi yang membanggakan. Kemudian juga waktu bergabung di Microsoft pun awalnya dia di posisi yang kalau nggak salah CMO lead. Kemudian terus di akhir 2017 itu pindah posisi seperti yang tadi Matius katakan menjadi di bagian small mid market business lead. Itu mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa Juliana jelaskan subjeknya tentang apa. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana untuk men-sharing produk-produk Microsoft itu biar baik dari yang bawah maupun yang atas semuanya itu bisa pakai dan familiar dengan teknologi. Nah, untuk lebih singkatnya saya berikan waktu ke Juliana Chen untuk memulai presentasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ci Yuli untuk resumenya. Thank you semua buat Ko Matius, kemudian Ci Afira, Pak Sis, dan teman-teman dari BINUS, komunitas BINUS semuanya. Saya kira I'm very humble ya untuk terima untuk sharing dengan teman-teman di hari Sabtu ini. Jadi saya coba sharingkan beberapa pengetahuan yang saya bisa dapatkan ya untuk kepada teman-teman. Nanti kalau memang ada pertanyaan ya silahkan mau di chat atau mau langsung interrupt gitu. Hopefully sharingan saya ini bisa berguna juga buat teman-teman semua. Nah, sesuai judulnya, jadi pagi ini saya akan share tentang gimana kita bisa kickstart bisnis kita dengan adanya teknologi. Jadi bahasanya nggak akan berat, jadi mungkin teman-teman sudah tahu kita masuk era digital transformation, di mana everything itu sudah harus ada teknologi gitu kan ya. Mau itu di kerjaannya kita, mungkin yang sesimpel as kita as worker gitu ya, atau kita as engineer di healthcare, di retail, ya di education gitu. Itu semua sudah harus ada teknologi kalau kita mau berkompetisi dengan cepat gitu. Nah, kalau kita mengatakan DT, sebenarnya di Microsoft itu punya 4 pilar. Nah, salah satunya itu adalah modern workplace gitu ya. Solutionnya itu total cloud solution kita ada 5 sebenarnya, salah satunya modern workplace. Nah, untuk hari ini ya saya akan lebih mengerucut mengenai Microsoft 365 karena ini adalah teknologi yang sangat simple yang bisa digunakan oleh Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk meng-kickstart bisnis kalian, baik yang sudah punya bisnis ataupun yang baru mau start bisnisnya gitu. Mungkin ada yang udah tahu atau mungkin belum. Jadi kalau kita ngomong Microsoft 365 itu sebenarnya terdiri dari Windows 10, Office 365 dan juga security gitu. Nah, aku tidak akan banyak cerita tentang security, jadi khusus hari ini sedikit tentang application yang ada di Windows 10 yang bisa digunakan untuk meng-kickstart bisnis dan juga feature-feature dari Office 365 yang bisa bermanfaat. Nah, ini mungkin sedikit summary aja gitu, di M365 ada apa aja gitu kan ya, yang pasti kalau misalnya pakai M365, Office-nya itu bisa dipakai sampai 15 device, jadi 5 PC, 5 tablet, 5 smartphone, gitu, itu penting ya. Dan karena sekarang itu kan selain di laptop ya orang juga pengennya di handphone gitu, dan itu akan nge-sync satu sama lain gitu. Dan itu penting banget karena sekarang semua orang banyak di jalan gitu kan ya, banyak di jalan, mungkin first line worker juga di lapangan gitu, jadi mungkin dia mengoperate komputernya tidak lewat komputer atau laptop, tapi lewat handphone gitu. Dan yang lain yang pentingnya tentu Exchange atau Outlook, ya kan, SharePoint, Yammer, Teams, dan OneDrive, dan sebagainya. Aku akan go through satu-satu ya, yang menurut saya bisa berguna buat teman-teman.
Yang pertama, dari sisi identitas dulu. Mungkin di sini ada yang punya usaha dan pakai emailnya apa? Saya punya pengalaman kemarin, kebetulan saya lagi ngobrol sama salah satu media salah satu media FSI yang cukup famous ya, yang paling terkenal di Indonesia. Saya cukup surprise ternyata email mereka itu masih pakai @gmail.com. Nah, pada saat itu secara nggak sengaja saya langsung punya asumsi ini beneran nggak sih dari media X gitu ya, takutnya dia bohong gitu karena tidak representatif sekali emailnya gitu, dia pakai personal email gitu. Nah, dengan Microsoft kalau misalnya ya kita bisa bikin pakai domainnya Bapak Ibu, misalnya contoh perusahaannya namanya Kontoso. Nah, kita bisa bikin misalnya namanya Ellen, jadi ellen@kontoso.com. Either kontoso@onmicrosoft.com itu yang free ya. Jadi kelihatannya itu akan lebih apa ya, representatif karena orang ngelihat tuh ada domain atau ada nama company-nya di situ instead of just @gmail.com kayak gitu misalnya ya, atau @yahoo.com atau yang lain lah .com gitu. Nah, kalau di Microsoft dengan Outlook kita bisa bikin ada nama company-nya. Kalau memang mau cuman @kontoso.com, nah bisa ada tambahan, bisa beli domain. Nah, itu sekali tuh. Dan bisa kapasitasnya sampai 50 giga ya buat email-emailan dan termasuk juga kalender. Nah, yang kedua, yang penting kalau menurut saya tuh ada di Microsoft ini kita juga punya namanya Microsoft Bookings. Nah, kita udah punya 3 template nih. Kalau yang punya usaha layanan keuangan, salon kecantikan, atau layanan rumah, jadi kita bisa bikin kayak seolah-olah aplikasi sederhana gitu ya, dan dia akan nge-sync langsung ke kalendernya di Outlook-nya Bapak Ibu gitu loh. Jadi kalau memang punya usaha ini, biasanya mungkin orang order lewat telepon atau WA gitu. Nah, ini bisa nih dibikin kayak seolah-olah kayak gini ya, kayak ada website-nya gitu, ada microsite-nya gitu, dan orang bisa pilih fasilitasnya mau ngapain gitu nanti dan ngeblok time-nya dan dia akan masuk ke Outlook-nya Bapak atau Ibu gitu. Jadi bisa tahu oh hari Selasa udah ada bookingan dari X, dari Y, dari J, dari jam berapa kayak gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua saya banyak ngomong kreativitas. Let's say Bapak Ibu punya usaha nih, pengen bikin baju, ya kan? Atau mau bikin molding tertentu, mau bikin mesin, atau mau bikin apapun lah ya yang mau dibikin gitu. Nah kalau dulu, ya kan, waktu saya masih kuliah, kita kalau mau bikin 3D, kita harus belajar namanya 3D Max, kalau enggak Maya, kalau enggak apalagi lain yang pokoknya buat 3D modeler gitu kan, modeling gitu. Nah sekarang nggak usah, saya mau demo sedikit. Jadi kalau udah pakai Windows 10, tinggal buka aja 3D Paint di sini. Ini ya, ini contoh tadi ya, misalnya Bapak mau jualan baju nih, langsung dibikin aja contoh orang, ini bisa diputer-puter, mau lihat tampak depan, tampak belakang, ya kan? Mau tampak samping juga bisa. Sorry. Ya, ini mau tampak seperti apa, miring-miring, mau tampak samping juga bisa, misalnya tampak belakang. Terus misalnya mau dikasih baju, misalnya teksturnya mau apa, yang pakai bulu-bulu nih. Nah, contoh, ini contoh doang ya, nanti bisa diedit-edit sendiri gitu. Mau seperti apa. Nah, bagus nggak ya kalau saya bikin baju begini ya, kira-kira? Terlalu seksi nggak sih? Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, atau mau bikin yang lain juga banyak nih pilihannya di sini. Nggak cuma orang, mau bikin sendiri, boleh. Misalnya ada yang punya usaha mainan. Contoh doang ya, ada yang punya usaha mainan. Terus dia mau bikin mainan nih, dia gambar-gambar dulu nih mainannya kayak gimana. Nah, jadilah, misalnya ini contoh ya, Play-Doh gitu. Kalau Play-Doh berbentuk begini, bagus nggak ya? Gitu. Atau ada nggak sih existing yang sudah ada? Boleh, banyak pilihan di sini. Ada 3D modelernya. Bisa dipilih juga mau gloss. Misalnya kayak tadi ini, mau bikin gambar kucing. Nah, juga bisa. Mau bikin boneka, gambar kucing, gitu. Dikasih warna nanti, dan segala macam. Nah, ini contoh simple. Jadi, kalau mau bikin modeling produk yang mau dijual, udah nggak usah harus belajar lagi animation atau apa, gitu ya. Cukup pakai 3D
pane yang ada di Windows 10. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, let's say udah punya nih ide bisnisnya. Terus sekarang pengen presentasi nih ke investor gitu. Atau pengen presentasi ke customer nih, calon customer. Tapi saya nggak jago nih sama desain. Saya masih ingat waktu dulu saya di Asus ya, kalau kita mau presentasi, kita harus minta desainer kita bikin background-nya, bikin background template yang banyak gitu ya, biar bagus gitu kan, biar kelihatannya compelling gitu. Nah sekarang nggak usah, karena di PowerPoint dia punya banyak banget pilihan. Saya bisa kasih demonya di sini. Ya, misalnya contoh, buka aja open. New, di new. Nah, ini pilihannya banyak banget. Tinggal pilih mau buat apa. Presentasinya mau buat siapa sih? Apakah buat agency, mungkin pakainya yang seperti ini. Atau mau buat ke education, misalnya, mungkin seperti ini. Ya, atau mau yang lebih stylish seperti ini. Jadi tinggal dipilih, gitu. Pilih aja salah satu. Nanti dia akan create. Nah, dia bahkan udah ada template-nya seperti apa. Jadi tinggal diketik-ketik aja, dan pilihannya banyak banget. Ya, tadi saya sempat bikin misalnya usahanya restoran nih. Ya kan, mau presentasi ke supplier. Ya udah, let's say pakai yang ini gitu. Terus selain itu, selain dari desain presentasinya, Word juga sama. Misalnya nih, saya udah punya nih sekarang usahanya, saya usaha makanan gitu kan ya. Saya buka restoran, saya udah presentasi ke supplier, terus saya mau bikin menu nih. Kalau dulu kan kita harus hire desainer, freelance gitu ya, atau punya full time designer untuk bikin brosur. Nah sekarang nggak usah pusing-pusing, di Word juga ada nih. Ini tinggal buka di new, bisa lihat pilihannya banyak. Ya mau ada kirim resume, kalender kayak mau bikin event, kalau punya usaha TK gitu ya, sekolah, ini juga ada contoh brosur, properti misalnya, atau mau bikin report, bikin sertifikat, atau bikin undangan pernikahan mungkin, atau undangan birthday gitu ya, itu juga ada, semuanya ada. Jadi contoh kalau saya mau bikin, karena saya usaha restoran, saya mau bikin brosur atau menu lah gitu, buat restoran saya ini udah ada nih. Diganti-ganti aja ya, gambarnya juga bisa diganti gitu misalnya. Oke. Terus selain itu ini ya contohnya sama juga dengan di Excel. Jadi kalau misalnya nih punya usaha, kan kita mau bikin invoice, biasa bikin invoice gimana, ngedesain sendiri gitu, bikin-bikin. Nah sekarang nggak usah pusing, di Microsoft Excel-nya juga udah ada contoh-contohnya. Jadi sudah ada template yang tinggal dipakai nih, mau tentang schedule, jadwal kerja karyawan, simple invoice, ya kan? Transaksi keuangan setiap hari gitu, operation. Bahkan personal monthly budget juga ada, kalender gitu. Jadi pilihannya banyak sekali sampai yang sifatnya kayak ini absen schedule, ya inventory buat punya usaha misalnya baju gitu kan. Biasanya maintain mungkin Excel juga, tapi maintain sendiri. Ini udah punya formatnya, tinggal dipakai gitu. Misalnya, ini contoh ini sama formatnya, tinggal di-create. Nanti tinggal diisi aja inventory-nya ada apa aja, produknya ada apa aja gitu. Ya. Nah, nih toh ya. Jadi udah ada nih, tinggal digunakan, ya bahkan dia bisa ada flag gitu, dia udah ada. Bahkan sampai yang seperti project management simple-simple juga udah ada nih. Misalnya project planner. Ya kalau misalnya ada yang punya usaha konstruksi atau ada yang consulting, services, nah ini juga ada nih. Jadi bisa tinggal diisi activity-nya, tinggal ditarik gitu durasinya. Sesimpel. Nah, kemudian next konten. Nah, tadi kita udah ngomong dari sisi perusahaan punya identitinya jelas gitu dan kelihatan compelling gitu ya. Terus kemudian kita berbicara
ada kreativitasnya nih yang kalau mau bikin sesuatu, bikin presentasi, bikin brosur, bikin menu, semua udah ada nih, jadi kelihatannya compelling juga. Nah sekarang pada saat kita mau bikin isinya, ya kan, kita kan pengen, kadang kita suka kayak misalnya saya bukan orang yang jago desain banget juga gitu, jadi saya ketik bagus, pas mikirin mau gimana bikin presentasi saya supaya menarik ya. Nah Microsoft udah terapin AI juga di produknya gitu, jadi mereka bisa mendeteksi, ya kan, dan dia bisa kasih masukan. Nah, sebelum kita lihat detailnya, mungkin kita bisa lihat dulu videonya berikut ini. Gampang kita klik idea. Ini contoh yang pertama adalah Excel. Ya, kita bisa lihat, let's say di sini tadi udah kelihatan ada table. Terus kita mau bikin grafik. Kalau dulu kan kita ngeblok, terus kita pilih di atas. Nah sekarang enggak. Kita hanya tinggal pilih klik idea. Nanti dia akan nongol kira-kira tabel ini cocoknya grafiknya seperti apa. Nah dia akan tampilin tuh 5, 6 gitu. Dan kita tinggal pilih salah satu yang menurut kita paling sesuai. Nah, terus misalnya nih kita punya data sebanyak ini kan, kurang cantik kan, terus kita mau ngecek nih, let's say kita mau ngecek, kita bisa klik idea juga, ya kita mau nanya ke dia, jadi kita mau nanya ke AI-nya, misalnya kita bisa tanya pertanyaan nih, saya mau ngecek sesuatu, kita tanya, what year had the most infections gitu. Nah, dia akan sendiri, dia akan cari, oh, yang punya infection paling banyak di tahun 2016, sebanyak 2.597.975 gitu. Jadi kita nggak usah VLOOKUP, filter, sort atau apa lagi, kita tinggal ketik aja di situ. Nanti AI akan bantu cariin gitu. Nah, begitu juga sama di PowerPoint. Tadi kan Excel, sekarang kita ngomong PowerPoint. Di PowerPoint itu juga ada ideas. Jadi misalnya contoh, ini kita udah bikin presentasi nih. Tapi kurang menarik kan ya, kan aku mau presentasi project update ke customer saya nih. Nah, kayak tadi begitu di idea, dia langsung nongol beberapa idea desain. Kita pilih temanya mau apa, ini dia kebetulan pilih temanya AI. Jadi keluarlah seperti itu. Nah, halaman 2 juga sama, kita udah bikin nih beberapa poin. Kita hanya tinggal pilih di idea itu, dia nongol beberapa contoh, kita hanya tinggal pilih, terus dia akan jadi bagus sendiri gitu. Oke? Sama juga yang ini, milestone kan. Di milestone ini kita bisa cek nih. Nah, dia akan bantu liatin milestone-milestone-nya supaya konsisten, bahasanya konsisten, dan juga jadi menarik. Jadi nggak cuma sekedar desain, tapi dia bahkan udah sampai level ngecek wording-nya gitu loh. Nah, selain itu juga di PowerPoint ini sudah kita ngomongnya bikin lebih inklusif dengan adanya live caption. Contoh, misalnya saya ngomong bahasa Indonesia, ternyata ternyata ada audiens yang dia tidak bisa dengar bahasa Indonesia. Jadi kita bisa bikin PowerPoint ini supaya dia ada teksnya. Begitu saya ngomong bahasa Indonesia, dia otomatis terjemahin ke bahasa Inggris gitu. Ini contohnya. An inside look at our oceans. How do oceans work? An ocean is a body of saline water that makes up a large proportion of Earth's mass. The ocean is one of the major conventional divisions of the planet. Udah available sih ya, nanti bisa dicoba-coba. Oke, selain itu juga di PowerPoint ini kita bisa melatih diri, misalnya, oke, saya ada meeting penting harus presentasi ke investor saya gitu ya.
Jadi kan kita harus make sure presentasi kita itu bagus gitu ya, compelling gitu. Nah, kita bisa aktifkan presenter coach di PowerPoint yang mana kita bisa latihan terus-menerus tuh, dan dia akan ngecek pace, kecepatan kita berbicara, terus kita apakah ngomong gitu, nanti dia akan kasih tahu gitu. Terus berapa durasinya, dia akan kasih masukan gitu. Jadi AI-nya juga buat kita ngelatih supaya presentasi kita lebih mantap nih sebelum kita ketemu customer atau investor kita. Mungkin bisa lihat videonya di sini. Nah, sekarang di Word juga sama. Di Word itu juga ada AI yang contoh. Ini ada semacam dokumen yang diisi. Terus kita bisa lihat ya dengan kita klik ideas, dia akan nongol ya beberapa hal, misalnya seperti berapa unique words di sini, berapa lama bacanya. Terus dia akan ngecek juga vocabnya nih ada 6 yang kayaknya kurang oke gitu loh. Jadi dia akan kasih suggestion, misalnya contoh can jadi cannot, ya terus kita bisa pilih yang lain-lain gitu. Jadi ini juga sangat bagus. Jadi istilah kata kayak kita punya editor virtual gitu kan ya yang ada di dalam Microsoft Word. Nah ini juga contoh yang lain, ya misalnya ini ada SOW dari Kontoso Elektronik. Terus kita pengen tahu, let's say ini ada 100 halaman nih, kita pengen tahu, kalau saya pengen tahu dari dokumen ini, SOW ini ya, surat kerjasama ini, fee kalau aku late payment berapa sih gitu. Intinya itulah dari 100 halaman ini. Nah, tinggal diklik, di search, nanti dia akan keluar tuh jawabannya 5% penalti. Gitu. Jadi kan mempercepat kita daripada kita baca semua misalnya. Nah, selain itu di Microsoft ini kita juga punya analitik. Jadi ada yang sifatnya weekly, daily buat personal dan juga organisasi atau manajemen kita bisa lihat juga nih apakah si A dan si B sering kolaborasi, apakah si A, B, C ini departemennya saling kolaborasi atau enggak gitu. Atau kurang kolaborasi atau kolaborasinya tapi lebih ke ngomongin project yang mana gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita misalnya mau lihat tentang agility dari organization. Apakah employee kita ada focus time, ya kan? Nah, ini bisa lihat, dia akan kasih tahu tadi ada employee yang hanya 4 doang yang focus time-nya lebih dari 20 jam, gitu. Berarti sisanya ngapain, gitu. Terus dia mau ngecek juga nih, dari sisi pembahasan tentang QBR, berapa banyak nih yang udah mulai prepare QBR-nya nih, gitu. Tim-timnya yang mana aja, gitu. Meeting-nya udah berapa banyak. Dan dia bisa hitung total collaboration hours untuk ngebahas QBR berapa banyak, cost-nya yang di-spend berapa besar gitu loh, misalnya. Nah, sebut-sebut collaboration yang next adalah kita ngomong collaborate. Let's say tadi sekarang kita udah company, kita udah punya email yang compelling, kita udah bisa bikin presentation compelling, kita udah convincing investor, perusahaan kita udah jalan, gitu kan ya. Nah, sekarang next-nya adalah gimana sih supaya timnya kita itu solid gitu, information cepet nyampe gitu kan ya, terus kita bisa melayani customer kita dengan cepat, kita bisa menangani masalah dengan cepat, atau kalau punya ide,
dari yang bawah pun bisa share ke leadership team gitu. Jadi nggak perlu harus dari A ke supervisor, manager baru ke leadership team. Nah sekarang udah nggak zaman begitu. Kalau kita bisa cepat memberikan informasi yang dari paling bawah itu akan lebih baik gitu kan supaya actionnya makin cepat. Nah bagaimana kita bisa collaborate dengan lebih baik lagi? Nah Microsoft punya namanya Microsoft Teams. Work is already hard enough. And when your team uses disparate tools, productivity declines. And security risks rise. No, I don't know what your password might be. I don't know where you wrote it down either. What do you mean the document? How would I know that? It could be a billion combinations. It might be at home. Sure. That's a secure application. Now, new employees will need to sign up for 15 different apps. Just so you know, IT doesn't support any of them. All right, let's get this conference call started. Don't fall into the trap of getting more apps. Colleen just pinged me. She doesn't have this app, so she can't join in on the call. Only to get less done. I don't know where Janet saved the logo redesign before she left. Oh, I didn't realize we could use Social Switch at the office. Okay, I will see if it's attached in that conversation. 1 second. I don't see it, but I do see cat gifs. My request. All right, cool. You're attempting. Yeah, I got it. Okay, thank you. Final list. 7. Microsoft Office believes collaboration should be easy for people and secure for business. So we made Office 365, a familiar and connected suite of tools that helps teams get work done together, collaborate, share, and sync documents, host meetings seamlessly, and communicate with anyone, anywhere. And you can breathe easier knowing your team is using the most secured cloud platform from Office 365 ever. Achieve more together with Office 365. Oke, jadi nextnya untuk collaboration itu kita menggunakan Microsoft Teams. Yang pasti di Microsoft Teams-nya ada 3 hal yang bisa dilakukan. 1, chat dan collaboration. Yang kedua, meetings dan calling. Yang ketiga, apps dan workflow. Mungkin saya akan go through satu-satu ya. Jadi ini meetings dan calling. Apps dan workflow itu artinya kalau kita bisa bikin apps sederhana tuh dengan Power Platform-nya Microsoft. Terus misalnya yang tadinya PO harus approval pakai printan, nah sekarang udah nggak perlu, semuanya di-embedded di Teams gitu. Jadi kita bikin apps sederhana supaya misalnya ada confirmation atau ada approval dari manager, begitu manager confirm, let's say next action-nya inventory-nya bisa dikirimkan ke customer misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, apa sih Teams itu bisa lakukan untuk bisnis Anda gitu ya. Yang pasti yang pertama untuk transform workplace collaboration. Jadi mungkin yang kedua adalah streamline business process yang pasti. Yang ketiga adalah connect everyone dengan single platform. Jadi nggak pusing lagi ada yang pakai A, pakai B, pakai C. Dan ini bisa dipakai di handphone juga dan itu akan nge-sync satu sama lain. Dan yang terakhir tentunya dari sisi security dan compliance. Nah, mungkin ini saya langsung demoin contoh. Ini kita bisa lihat di sini, kita bisa bikin grup banyak banget ya. Misalnya kayak di sini M36 Marketing Leadership Team, Business Dev, Human Resource gitu. Kemudian di kalender, kita bisa set kalender ya. Kita bisa set kalender, terus kita bisa telepon juga keluar. Mau telepon by email atau telepon tadi ada buttonnya gitu, itu juga bisa. Dan yang pasti semua file itu bisa di-sharing, jadi nggak ada lagi nanti dibilang, oh filenya di laptopnya Juliana gitu, atau di laptopnya Ko Kelvin gitu, tapi ini semua kita bisa taruh di OneDrive atau di SharePoint. Jadi kita bisa berkolaborasi, misalnya contoh file vendor cost and ratings, kita bisa isi file itu bareng-bareng gitu, sampai 6 orang kita bisa isi bersama. Mungkin ada yang punya pengalaman ya, misalnya punya karyawan 20 gitu. Terus pas mau bikin let's say laporan keuangan nih tahun buat investor. Jadi karena masing-masing punya bagian, oke ya udah masing-masing bikin dulu, nanti kumpulin ke saya ya, saya yang kompal gitu. Mungkin yang punya pengalaman kayak gitu. Nah, itu rempong banget kan ya, rempong banget, belum lagi tiba-tiba ada revisi di sini, ada revisi di situ, bisa salah. Tapi dengan Teams, terus kita profilnya di sini, kita berenam bisa langsung bersamaan kita edit. Misalnya saya edit bagian halaman 2, dia juga edit halaman 2, ada lagi temennya edit halaman 6, is okay gitu. Kita bisa edit berbarengan gitu. Nah,
ini contoh misalnya ya, di dalam satu chat pun kita bisa kita bisa nambah orang banyak banget, dan kita bisa pilih apakah orang yang kita nambah itu dia bisa ngelihat history yang lama atau enggak gitu. Kalau kita kasih lihat history lama, let's say ada anak baru, kita mungkin ada project yang sudah jalan 1 tahun, terus dia baru bergabung nih, ya kan? Daripada kamu harus cerita panjang lebar gitu ya, dengan adanya Teams ini kita cuma nambahin dia ke grup ya, atau ke chat, ke grup gitu ya, dia bisa lihat semua history yang lama, semua file yang lama yang udah taruh di situ. Jadi dia juga bisa ramping up dengan cepat gitu di project tersebut. Nah, terus selain itu juga kalau memang kita mau ngechat ya, tadi itu diklik itu bisa kita kayak open window chat sendiri, kita bisa share file. Kalau misalnya kita punya email, ya kan, kita punya email ada announcement, kita bisa gampang banget kita mau share ke Teams nih. Jadi mau ingetin semua di Teams, di grup, jangan lupa ya, ini ada pengumuman nanti harus begini gitu. Nah, tinggal kita grupnya yang mana, kita share. Nanti di grup Teams tersebut akan nongol announcement yang kita lakukan tadi. Misalnya contoh yang di sini. Ya, dia akan nongol langsung. Oke. Nah, ini juga ada, let's say ada survey, ya kan? Terus kita mau bikin private, let's say di grup tadi pun kita bisa bikin satu grup tertentu cuma 3 orang atau 4 orang dan private, jadi orang lain nggak tahu. Bahkan orang itu nggak tahu punya channel tersebut gitu loh. Jadi misalnya contoh Microsoft gitu kan ya, Indonesia. Nah di dalamnya mungkin ada leadership team doang, which is leadership team doang sifatnya private karena ngomongnya rahasia. Ya udah dibikin private di situ dan orang lain nggak akan tahu ada channel tersebut. Gitu. Nah ini juga kita bisa lihat ya, dia coba bikin, kalau misalnya itu urgent, dia akan otomatis menotify si user. Lihat tuh, kalau misalnya dia super urgent, dia dalam 2 menit dia akan menotify orang tersebut gitu. Jadi dia otomatis, dia ada ke AI-nya juga, dia ingetin gitu kan, supaya lebih cepat respon. Nah selain itu, AI di Microsoft Teams ya, kita bisa customize background, kita bisa punya inline message translation, dan juga live caption. Mungkin yang pertama saya show dulu yang customer background. Sorry ya. Saya ke next saja. Being both technical and creative. So I just wanted to check in with you guys. Democracy was one of those scandals. My apologies. Being both technical and creative. So I just wanted to check in with you guys and talk about Democracy was one of those scandals. Terus yang kedua, ya kita bisa lihat, ini yang dari kalender kita bisa create Meet Now, ya. Kemudian background-nya nggak hanya blur, jadi bisa pilih banyak background juga gitu, sesuai yang kita mau. Gitu. Nah, kita bisa pilih ya background efeknya. Oke. Kemudian yang ketiga, misalnya tadi kita bisa translate langsung. Misalnya ada orang yang menjawab pakai bahasa Mandarin tadi. Mungkin saya ngulang dikit ya. Nah, dia pakai Mandarin, terus dia pakai translate, otomatis langsung bahasa Inggris. Jadi kita ngerti juga, walaupun orang teman kita, mungkin dia belum bisa bahasa Inggris atau bahasa Indo, dia pakai bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, kita tinggal translate gitu. Nah, ini mungkin sedikit video juga. Nah, kalau ini ceritanya orang-orang ini punya bahasanya berbeda gitu. Jadi mereka ngomong menggunakan language yang berbeda.
itu udah nggak jadi masalah karena ada live caption langsung. Jadi misalnya ada yang ngomong bahasa Portugis, ada yang ngomong bahasa Spanyol, ada yang ngomong bahasa Inggris. Nah, itu semua bisa di-translate secara otomatis, langsung ada subtitle-nya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mereka tetap bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, kita juga bisa sharing video di Teams ya, ini contohnya. Kemudian dari Teams ini kita bisa share ke Stream. Jadi Stream itu sebenarnya kayak SharePoint Microsoft, tapi khusus buat video gitu. Dan kita pengen tahu misalnya dari recording video tadi, aku pengen tahunya Jared lagi ngomong aja gitu. Nah, dia akan refer ke Microsoft Stream. Nah, nanti dia akan langsung ke area di mana Jared lagi ngomong. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini ada lagi fitur baru ya, akan sangat menarik, bisa lihat. Jadi kalau pakai whiteboard, ke depannya, pada saat kita ngetik-ngetik di whiteboard-nya, itu akan kelihatan transparan. Jadi kita tetap bisa ngelihat tulisan yang ada di whiteboard. Nah, selain itu tentunya kita bisa melakukan town hall. Jadi ceritanya gini, misalnya tadi nih, setelah usaha kalian jadi mungkin udah berjalan, bagus, sukses, kalian udah punya tim yang cukup besar nih, saya punya sales masing-masing di kota, ada di 20 kota gitu kan ya. Kalian kan pengen dong ada kayak training atau sharing, performance company, terus ada updatean product knowledge, skill, dan segala macam. Kalau dulu kan kita harus nih invite mereka ke Jakarta gitu. Itu mereka mau pesawat, tempat tinggal, makan, dan segala macam. Nah, dengan Teams, kita udah nggak perlu begitu. Jadi, kita semua bisa online, kita bisa sharing video, kita bisa sharing dokumen, bahkan kita bisa melakukan quiz, polling, samaan gitu. Nah, ini salah satu contoh, bayangkan Microsoft punya 140.000 karyawan di seluruh dunia gitu. Jadi, pada saat Satya Nadella mau kasih speech, kan nggak mungkin ya, pas acara ready pun yang datang paling 20.000 doang karyawan Microsoft ke US gitu kan ya. Nah, sisa dunia gimana? Sisa dunia lihatnya lewat Teams gitu kan, cara online broadcast. Jadi ini town hall-nya Satya Nadella. At Microsoft, we are improving employee engagement by strengthening the connection between employees and the leadership team. Our CEO, Satya Nadella, has monthly meetings that are open to all. Employees join in person or online around the globe to hear from Satya and his leadership team directly on relevant topics. We use technology to enable our employees around the globe to participate. Remote attendees can watch in their browser or on a mobile device and join in the conversations. The experience is inclusive, providing a real-time transcript for accessibility. During the meeting, employees ask questions in person or online in their preferred language, and those who are attending remotely can provide feedback using Yammer as if they were there in person. If an employee misses the event, they can watch the recording on demand. They can also search right within the transcript to jump to a specific moment that they're interested in hearing. When the event is over, the conversations continue in the CEO Connection community in Yammer. The CEO Connection group and the monthly Q&A help employees feel more connected across the organization. Employees can add photos and videos and ask questions in the group, which our leaders are answering on an ongoing basis. It also helps us to understand what's top of mind by tracking sentiment from the live meetings, polling employees, and looking at group insights. Our leadership team stays engaged in the conversations in an ongoing way, and they can identify the topics to be discussed at the next monthly Q&A. The technology enables us to connect leaders and employees in conversation at a global organization. What we've learned is that these experiences not only help us to engage employees, but also to help us shape the culture of the company. Okay. Nah, selain itu, Teams ini banyak banget third-party apps-nya, ya baik dari partnernya Microsoft maupun dari bahkan kompetitor yang bisa di-embedded gitu. Misalnya, contoh teman-teman marketing dia biasa pakai Google Analytics karena ada iklan lewat Google. Nah, itu bisa di-embed juga di Teams. Jadi, tim marketing punya channel di Teams tadi, mereka bisa ngelihat hasil analitik dari Google.
Atau mungkin mereka sering menggunakan SurveyMonkey untuk melakukan survei. Nah, dia juga bisa masukin. Atau di sini punya teman-teman programmer gitu kan ya, engineering, mau bikin project bareng daripada masing-masing bikin satu-satu digabung susah, dikompal, bisa bikin grup engineering atau programmer atau developer di dalam Teams, sama-sama melakukan coding. Bisa juga tambahin GitHub di situ untuk ngambil misalnya source code tertentu gitu, contoh dan sebagainya. Jadi banyak banget, ada 140-an. Nah, ini beberapa sih customer yang sudah pakai Microsoft Teams ya terutama. Jadi kayak Densu, mungkin ada yang tahu, dia agensi yang cukup besar, dia udah punya 30.000 karyawan yang pakai Teams. Jadi dulu, ini ceritanya, dia dulu itu antara yang paling bawah sama paling atas, bahkan nggak kenal gitu, atau komunikasinya susah. Tapi dengan dia pakai Teams, itu kan jadi bahasanya, jadi jaraknya jadi makin dekat gitu. Jadi apa yang ditemuan di lapangan, itu mereka bisa kasih masukan langsung ke leadership-nya dengan cepat gitu. Jadi mereka makanya sangat senang dan bersyukur sekali dengan adanya Teams tersebut gitu. Terus yang kedua, si Mark & Spencer juga sama. Jadi dengan dia pakai Teams ya, misalnya ada promo terupdate, ada price list terupdate, gitu kan ya. Mereka tinggal ngepost, nanti tim dia yang di lapangan, di store, itu bisa lihat dari handphone juga gitu loh. Atau dari handphone itu dia bisa kasih masukan juga, oh ternyata stok yang ini udah habis gitu, atau ini udah tinggal 3. Jadi si tim HQ-nya dia juga jadi tahu, oh ternyata produk yang ini paling laku nih, cepet laku, jadi dia harus produksi lagi gitu. Atau ada yang nggak laku, dia harus bikin promo. Jadi keputusannya menjadi lebih cepat gitu. Terus ketiga, ini ada salah satu komunitas juga, dia punya 100.000 members. Jadi dulu ini lebih ke asosiasi sukarelawan gitu ya. Jadi mereka pakai Teams ya untuk kolaborasi gitu. Jadi dulu itu kalau mereka mau meeting, mau ketemu, itu harus 1 bulan sebelumnya ketemu untuk bikin meeting gitu. Nah sekarang itu dalam 1 hari aja bisa gitu dengan pakai Teams, karena bisa di chat ya, tinggal kita klik, kita langsung udah create meeting langsung online juga bisa gitu. Nah ini Alcoa juga sama. Kalau Alcoa dia bilang dengan Teams itu dia menghemat 1 jam per hari. Bayangin, berarti dalam setahun itu dia menghemat 365 jam. Itu udah berapa hari itu udah hampir 2 bulan lebih gitu dia save gitu ya. Oke, dan yang terakhir sebenarnya ada satu lagi perusahaan di Indonesia ya, cuma kebetulan perusahaannya dia tidak memberikan konsen untuk ditampilkan logonya. Nah, dia salah satu perusahaan packaging di Cikarang, cukup besar. Jadi dia banyak bikin packaging buat makanan dan segala macam. Nah, dia itu punya, biasanya kalau manufacturing kan dia pusatnya di manufacturingnya di pabrik. Tapi di Jakartanya dia punya gedung, dia punya kantor gitu, dia punya tim sales, marketing di situ. Nah, dikenalkan dengan Office 365 dan Teams-nya, collaboration itu, mereka akhirnya gedung itu nggak dipakai lagi, jadi dijual gitu. Jadi dia save cost 1 gedung. Nggak cuma gedungnya doang, biaya operation kayak listrik, ya itu semua save cost-nya cukup banyak gitu loh. Karena dengan Teams, karyawan dia yang sales marketing tadi nggak perlu harus ke kantor lagi, nggak perlu absensi, karena dari Teams segala macam kan kita tahu dia fokus time-nya berapa. Tadi kan ada analitik, kita bisa tahu dia collaboration, dia fokus time-nya berapa, si manajemen tahu dia kerja atau enggak gitu loh. Dan dengan Teams itu dia bisa kerja dari mana aja, bisa di cafe, bisa di rumah, atau langsung ke tempat customer gitu. Dan itu real story yang mana mereka benar-benar saving cost banyak banget. Orang IT manager ini itu gara-gara itu dipromot dia jadi project manager, bahkan dia diminta untuk implementasi ke kantor mereka yang di Singapura gitu. Nah, ini kebetulan orangnya salah satu panitia inti lah dari komunitas Komik KB di Cikarang gitu. Nah, so far sih mungkin itu aja dari saya sharingnya. Kalau memang ada yang mau tanyain kurang jelas atau mau saya demoin Teams-nya, boleh nanti silahkan saya persilahkan ya. Saya kembalikan kepada Ci Uli. Makasih ya Juliana, keren banget loh, dari tadi kita menyimak itu rasanya kagumnya nambah terus. Mungkin nih ada tadi barusan Andre bertanya, apakah Microsoft 365 ini sama dengan Microsoft Office 365 atau bukan ya?
Oke, kalau Microsoft 365 itu terdiri dari Office 365, Windows 10, dan juga IMS Security. Jadi di dalam M365 ada Office 365. Oke. Apakah kegunaannya berbeda atau satu sama saling menunjang? Bisa nggak mereka kita pakai sendiri-sendiri? Bisa. Jadi kalau memang misalnya udah pakai Windows 10 sendiri, nggak perlu IMS, ya udah tinggal pakai Office 365 aja. Nggak harus beli yang M365, boleh hanya Office 365. Oh, berarti kalau untuk yang 365 ini yang berbayarnya begitu ya? Iya, semuanya berbayar sih. Oke, misalnya nih, taruh kata deh, kayak di perusahaan saya itu kan jual bahan bangunan, di mana sales kita itu sering keluar, kemudian tapi mereka rata-rata kalau keluar ke lapangan mereka nggak bawa laptop, pakainya HP. Bisa nggak dipakai dari HP untuk misalnya taruh kata kita dadak pengen kita meeting nih gitu kan? Saya seperti itu, atau saling sharing data untuk saling tahu. Bisa. Itu gimana caranya? Oke. Kebetulan aku udah siapin slide-nya. Aku lanjutin ya, ini sedikit penjelasan yang mobility ya. Jadi, introducing, jadi ini juga Office Mobile Apps, itu bisa di-download ya dari handphone. Bisa lihat nanti ini. Tes, jauh dulu video. Kalau yang mobile app ini dia lebih ke Office doang, tapi nanti separate link juga bisa di-download. Contohnya yang Office, dan jadi Office-nya sendiri bisa di-download ya nanti. Kemudian kalau Teams-nya untuk kolaborasi, ini saya pakai punya saya sendiri. Ini nanti tampilannya, coba aja buka di handphone ya, nanti bisa di-download Teams-nya. Jadi kayak misalnya saya kalau cerita sedikit, saya itu kalau sebelum COVID itu suka di jalan juga kan. Tapi kita kan meeting terus, jalan terus. Jadi caranya adalah saya lewat handphone. Jadi Teams ini persis nanti di handphone itu bisa ada. Jadi kalau saya mau meeting, misalnya contoh nih kalender saya ya, agak full gitu ya. Jadi saya tinggal klik gitu misalnya, nanti saya klik join. Jadi saya bisa pakai video atau enggak, atau saya mau sharing PowerPoint juga bisa gitu dari handphone. Terus di sini kan dia bisa chat juga ya, misalnya saya mau chat. Nah, dari handphone juga bisa nih. Ini saya misalnya saya lagi ngechat dari handphone gitu. Dia akan nongol juga di laptop. Jadi dia akan nge-sync gitu. Nah, ini terutama bagus misalnya kalau tadi tempat Ciuli banyak orang di lapangannya ya, mungkin yang biasanya di market gitu atau di lapangan. Kita ngomongnya first liner worker. Jadi kadang-kadang kan mungkin mereka ada temuan tertentu nih, dia mau laporan. Biasanya mungkin pakai WA. Tapi WA kan sebenarnya kurang safe ya. Kalau dengan Teams kan semuanya security-nya terjaga dan ada di organisasinya, di perusahaannya Ciuli gitu. Jadi mereka bisa misalnya ketik atau dia foto ini ada bangunannya, ada bahan bangunannya yang cacat misalnya gitu ya. Dia mau laporin ke Ciuli, dia tinggal pakai Teams ya, dia chat terus dia foto, dia kirim gitu. Dan itu datanya bisa tersimpan di OneDrive atau di SharePoint-nya di pesannya Ciuli, kayak gitu sih kira-kira. Menjawab nggak? Ini harus ketemu sih, kalau misalnya boleh, teman-teman boleh tuh download aplikasi Teams sekarang ya, dari store, the App Store, ataupun Google Store, itu ada, itu free sih. Itu free buat coba-coba, download aja. Itu bisa, jadi ketik-ketik, telepon, kolaborasi 6 orang dari handphone nggak bisa.
gitu kira-kira. Oh, jadi ada yang free-nya dulu untuk kita coba sebelum kita merasa, oh ya kita berani beli apa enggak, seperti itu ya? Iya, kalau Teams dia free, tapi memang dia nggak bisa connect ke kalender atau Outlook gitu. Jadi kalau mau coba-coba dulu, pakai aja dulu, download Teams-nya, coba-coba lihat. Nanti kalau tertarik baru beli gitu. Tapi kalau beli pun variasinya banyak sih. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik ya, dari harganya yang $2,5 bisnis esensial sampai yang harga $35 office doang. Oke. Sebenarnya saya mau nanya yang lain lagi, tapi ntar dulu. Ini ada yang bertanya, jadi kalau dengan Microsoft Office Pro itu sama atau tidak dengan Office 365? Ini peserta ini pernah pakai dia yang Office 365, tapi karena bayar terus tiap tahun, jadi sekarang beralih ke Office Pro. Itu sama apa enggak? Kalaupun misalnya tidak, perbedaannya di mana, efisiensinya, kemudian plus minusnya bagaimana. Kemudian untuk belinya itu, apakah tiap user harus beli satu-satu atau satu Office cukup beli satu, terus yang lain itu langsung ikut aja? Kalau harga Office Pro katanya lumayan gitu. Office Pro itu Office Pro saya assume itu yang belinya yang OLP yang on-prem kan. Itu artinya dia tidak punya function-function kayak tadi AI segala macam. Karena AI itu kan karena Office 365 itu sifatnya cloud. Makanya dia punya AI. Misalnya AI-nya di sini, Microsoft itu punya tim engineering yang selalu ngupdate feature-feature gitu. Jadi mungkin sekarang kalau kita klik design ID cuma ada 6, maybe another 2 months udah jadi 10 gitu. Karena Microsoft Engineering Team melakukan update terus-menerus. Dan itu bisa dilakukan karena cloud-based gitu kan ya. Jadi Office 365 itu cloud-based. Kalau Office Pro Plus itu enggak gitu. Jadi on-prem makanya beli putus. Jadi dia nggak punya, paling dia functionnya, feature-nya waktu itu apa ya udah itu aja gitu. Dasarnya gitu. Nah, memang Office 365 itu sifatnya cloud-based dan subscription-based. Jadi kayak kita subscribe iTunes ataupun Spotify. Jadi sistemnya memang bayarnya bulanan kalau nggak tahunan gitu. Tapi kalau tanyain saya personally, kayak kita beli CD, beli Pro Plus itu kayak beli CD, beli sekali mahal gitu kan. Tapi begitu Lady Gaga punya lagu baru, ya kita harus beli lagi CD-nya yang lain gitu. Tapi kalau kita daftarin Spotify atau iTunes, ya kan dia ada kan yang sifatnya family sharing atau apa yang harganya cuma 100.000 per bulan gitu ya. Mungkin dalam setahun kita udah bisa beli beberapa album, tapi setiap kali Lady Gaga punya lagu baru, kita pasti dapat update gitu dan kita bisa dengar lagunya. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Oke, jadi sama-sama berguna untuk kita, tapi hanya beda fungsi. Kalau saya tahu kurang lebih seperti itu ya. Iya, jadi tergantung misalnya kayak kita ada yang orang yang lebih suka koleksi album, dia mau beli album semua atau dia mau subscribe tapi dia bisa dengar semua lagu yang baru gitu loh. Nah, kayak ini gitu sekarang kalau saya boleh tambahkan, kalau saya boleh nambah nih bertanyanya, misalnya kita startup nih, menurut Juliana, kita prefernya taruh kata, oh kita adalah sedikit budget untuk membeli minimal paling nggak 1 tahun pertama, karena kita mau mengefisienkan waktu kerja kita. Tapi untuk di tahun kedua kalau kita mau beli lagi itu atau mau bayar lagi itu mungkin dari hasil keuntungan karena itu kita perlu data yang lebih efisien. Nah, menurut Juliana, apakah lebih cocok kita beli di tahun pertama itu yang Zoom, apa namanya, Office Pro atau yang Office 365 tuh? Kalau suggestion-nya sih, kayaknya sih sekarang kan orang mengarahnya ke OPEX ya, operation expenditure. Jadi lebih baik sih belinya yang tahunan gitu loh. Jadi bukan yang OPEX lagi. Karena kalau OPEX itu kan kalau beli tahunan, fitur-fitur baru itu kan dapat terus gitu.
Dan itu bisa disesuaikan, misalnya contoh sekarang karyawan baru 20, tahun depan 30, ya udah tinggal nambah lagi gitu kan. Ternyata tahun ketiga let's say COVID nih, jadi berkurang karyawan jadi 10, ya udah nanti langganannya berkurang 10 gitu. Oh, jadi kalau 365 itu per user ya? Iya, per user per bulan. Gitu. Per user per bulan. Nah, satu user itu bisa 15 PC, 15 device. Ya, ini menjawab pertanyaan tadi juga ya. Jadi kalau Office 365 dia per user, tapi satu user bisa dipakai 15 device. Kalau dia punya 5 laptop, 5 tablet, 5 smartphone, nah dia bisa login semua gitu. Oh. Tapi bukan buat 15 orang, beda. Oh, gitu, bukan untuk 15 orang. Bukan, 15 device. Oh, oke. Nah, taruh kata sekarang, misalnya HP sales saya daftarkan sebagai atas nama saya, tapi dengan device yang berbeda, apakah itu mengakomodir? Karena gini kan, kalau kita mau memulai itu, kita berusaha mengefisienkan dari sisi pengeluaran, yang mungkin kalau misalnya ke depannya, misalnya setelah 2-3 tahun, terus kita merasa, oh keuntungan kita bisa untuk membayar masing-masing user itu nilai berbeda, rupiah yang berbeda-beda lagi, itu mungkin nanti. Tapi kalau untuk di awal, bagaimana caranya biar bisa kita lebih berhemat, tapi di sisi lain kita juga mendapatkan manfaatnya lebih optimal? Kalau saya sih strongly suggest enggak seperti itu mainannya. Itu tidak, secara Microsoft sih itu melanggar compliance. Itu bahasanya nggak boleh lah sebenarnya. Itu emang nggak boleh dari sisi Microsoft, tapi dari sisi user juga itu nggak bagus karena tidak secure loh. Kalau sampai karyawan punya aksesnya Ciuli, kan Ciuli super admin bahasanya kan gitu ya, bosnya gitu. Berarti semua yang rahasianya Ciuli ya karyawannya tahu juga nanti. Jadi Ciuli nggak bisa punya private ini. Misalnya Ciuli kan pengen tahu tadi kan ada tuh kayak misalnya pengen lihat timnya kolaborasinya bagus nggak ya. Karyawan Ciuli juga tahu semua tuh. Jadi nggak ada rahasia. Itu dari sisi security juga nggak bagus. Ya, sebenarnya ya kalau mau menghemat ya ini kan ada juga yang misalnya ini harganya belum yang promo, kayak bisnis esensial itu cuma $2,5. Mungkin bisa dicoba gitu. Atau F1 juga, F1 itu kayaknya ada mungkin di sini $4 ya gitu. Jadi bisa dicoba dulu nih, misalnya mungkin nggak usah karyawan dulu, tapi let's say beberapa karyawan dulu jalan, ya kan. Dan ini subscription-nya boleh 6 bulan, boleh 1 tahun gitu, boleh 1 bulan. Jadi kalau udah jalan 6 bulan ternyata nggak cocok, ya udah matikan. Tapi kalau cocok ya lanjutkan gitu. Sebenarnya cost-nya sih nggak mahal dibandingkan, maksudnya karena banyak efisiensi yang bisa dilakukan kan. Kayak tadi contoh yang aku bilang manufacturing itu, dia mungkin ngabisin berapa juta buat daftarin Office 365 buat karyawan mereka, sales marketing. Tapi dia menghemat cost ratusan juta, karena dia udah nggak perlu sewa gedung, dia udah nggak perlu operational gedung gitu. Jadi secara cost sebenarnya lebih hemat gitu dipakai Office 365 tadi gitu. Oh, oke, kebayang. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Untuk Teams itu bisa join meeting itu sampai di berapa orang atau oke lah, let's say minimal 2 orang misalnya begitu, maksimalnya berapa? Bisa sampai 300, bahkan 10.000 kalau mau bikin live broadcast. Itu interaksi juga atau hanya satu arah? Kalau live broadcast udah satu arah, kalau interaksi itu bisa sampai 250 atau 300. Apakah ada beda-beda levelnya di Teams itu? Makanya bisa ada yang 250 atau 300? Enggak. Saya aja yang lupa antara 250 atau 300. Misalnya contoh ya. Misalnya contoh, ini worldwide nih. Ini meeting yang worldwide. Worldwide itu berarti semua karyawan Microsoft yang tergabung di komunitas PDM misalnya. Itu bisa ratusan tiap kali yang ikut. Ini sorry ya, ini agak nge-loading nih.
Tapi mungkin bisa ya nih kalender aku. Di sini akan PDM. Nah, itu berarti seluruh dunia punya PDM, ada sekolahnya kita. Ini pakai Teams call, kayak gitu. Jadi bisa, kalau aku nggak salah ingat sih 300 sih. Ini juga sama worldwide, SMB, TCM, ya SMB, community. Nah, ini juga sama nih, ratusan. Oke. Jadi intinya bisa cukup banyak orang, bisa mengakomodir meskipun mereka di mana lagi ngapain bisa begitu ya? Iya. Oke. Ini ada lagi yang bertanya, apa perbedaannya Teams dengan Zoom? Mungkin dari sisi interaksi atau meetingnya kali ya, kalau saya nggak salah tangkap. Iya. Oke, yang Teams tadi confirm 300 ya. Kalau Teams sama Zoom bedanya, yang pasti sih Teams lebih secure, kalau tanyain ke saya ya. Karena ini kan dia berdasarkan organisasi. Terus yang kedua, kalau di Teams kita bisa bikin kayak gini nih, channel-channel. Kita bisa bikin channel-channel banyak, ya kan? Kemudian ini kalendernya terkoneksi ke Outlook, gitu. Jadi kalau Zoom kan harus kasih link segala macam gitu ya. Kalau di Teams enggak, dia langsung di kalender saya, di Outlook juga ada persis gitu. Terus ini tadi udah ya, Teams ada channelnya masing-masing, bisa dibikin, misalnya contoh ini ada General, Azure, MVP, ya ini komunitas worldwide, semua bisa dibikin seperti itu. Kita bisa berkolaborasi langsung, ya, contoh kita bisa berkolaborasi langsung, misalnya contoh di sini, ya. Nah, kita bisa taruh file, bisa berkolaborasi langsung di sini, buka file, sharing, kerjain sendiri gitu. Jadi fungsinya jauh lebih banyak. Terus dari sisi calling, kita juga bisa call, kita ada kita bisa call orang langsung by email ataupun konteks, ya. Kemudian bisa ada communication-nya juga by phone. Jadi pengganti PABX-nya gitu juga ada kita. Ini kebetulan saya nggak aktifin di sini. Jadi kita juga bisa nyimpen data banyak banget. Ya ini contoh data-data yang saya simpen buat kolaborasi sama teman-teman. Nah kalau di Zoom kan dia fokusnya lebih ke video call sama telepon, video call atau chat doang kan ya. Tapi kalau di Microsoft lebih dari itu. Oh, jadi ibaratnya kalau bahasa awamnya saya, karena dunia usaha saya tidak di bidang IT, mungkin kalau saya bisa tambahkan, Zoom itu kayaknya lebih ke fun, casual. Kalau tim itu bisa jauh lebih serius, bener gitu ya? Enggak juga sih ya. Jadi si juga nih tim juga bisa fun kayak karena dia ada gift, maksudnya ada yang lucu-lucuan gitu. Oh ada? Nah, seperti ini. Apa? Dari tadi ngelihat seriusnya aja ya. ada. Nah, ini contoh ya perbedaannya kalau Microsoft Teams kan kayak tadi kita bisa video call, kita sharing file segala macam. Zoom support meeting tapi harus beli atau third-party punya tools gitu untuk dapetin Microsoft Teams punya experience. Itu pertama. Terus kedua, kalau dari Microsoft Teams kita support productive collaboration sama intelligent communication. Kalau Zoom dia nggak banyak intelligent features-nya nggak ada gitu kan, recommendation, live caption kan dia nggak punya. Kalau tadi di Teams kan bisa lihat kan dia punya AI-nya kan, ada recommendation. Kalau orang ngomong bahasa Spanish dia bisa diterjemahin ke bahasa Inggris. Terus dia bisa record gitu. Nah kalau ini masih kurang gitu. Nah terus kalau Teams ya kita juga kasih cloud-based telephony solution 99% backup uptime guarantee. Kalau ini dari Zoom, ya dia belum punya si SLA-nya untuk services yang meeting room device portfolio. Kalau kita punya meeting room gitu. Terus ya dari sisi security tadi yang saya jelasin perbedaannya. Maaf, bisa lihat kan ya ini.
mau tanya kalau dari sisi security. Berarti misalnya untuk yang di tim itu tidak sembarang orang bisa masuk ya. Kalau seperti di Zoom saya dengar-dengar itu kan katanya kayak bisa ke hack atau apa datanya dan Iya, sebagainya. iya betul. Yes. Oke. Nah itu penting banget tuh. Soalnya takutnya kan tiba-tiba nongol orang nggak tahu siapa tuh. Kalau di Microsoft nggak, lebih secure dia. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Terus soalnya banyak sekali yang nanya, saya juga bingung nih, ntar lu sabar ya. Terus yang ditanya, kalau misalnya pertama sudah punya Office Pro, terus mau pindah ke Office 365 itu kan sudah bayar nih Office Pro, terus mau pindah nih, bisa kayak tuker tambah gitu atau harus beli ulang atau bagaimana sistemnya? Kemudian dengan data-data yang kita punya itu bagaimana juga? Biasanya sih jadinya beli ulang sih. Kalau untuk data-data nanti bisa minta bantuan partnernya, misalnya belinya di mana, minta partnernya untuk bantu migration. Jadi labelnya beli ulang, kayak beli CD-nya Lady Gaga baru lagi ya? Iya, jadi ceritanya kan gini, kayak kita udah beli CD Lady Gaga, tapi kayaknya tertarik nih, aku mau subscribe iTunes aja supaya Lady Gaga punya lagu baru, aku dapat terus. Kan nggak bisa tukar tambah kan? Jadi mau nggak mau ya udah, yang udah dibeli ya udah gitu. Jadi saya subscribe lagi yang baru gitu. Mungkin bisa jadi masukan, ini personal aja, bukan yang nanya itu ngomong ya, saya pribadi aja. Siapa tahu bisa jadi masukan kalau misalnya ada sistem yang bisa untuk, nah paling tidak kita dihargai. Contoh seperti sekarang HP, kan kalau HP yang bekas-bekas itu bisa ditampung, ya intinya untuk recycling dan sebagainya, dihargai untuk tukar tambah dan sebagainya. Mungkinlah suatu ketika, mudah-mudahan. Iya, thank you. Ya kalau software agak susah sih ya, karena kan udah nempel ada data-data perusahaannya si klien juga kan, jadi kita nggak bisa begitu. Oh iya, software ya, bukan hardware. Oke, balik lagi. Kemudian ini ada tambahan lagi pertanyaan, kalau Office 365 itu ada family sharing apa enggak? Family sharing itu ada feature baru yang memang sudah harusnya ada ya. Family sharing bisa dipakai juga buat family sharing. Aku kemarin sempat dengar, tapi aku belum tahu apakah jadinya udah ada atau belum. Coba saya cek. Ini saya terus terang kurang pertanyaan jelas. Family sharing itu lebih ke apa ya? Lebih ke Teams-nya atau apa nih tadi? Sorry, biar saya nggak salah. Nah, ini kalau boleh dari Haris, bisa dibuka mikrofonnya dan bisa bertanya langsung. Yang mana namanya Haris ya? Kalau kita sih punya M365 yang buat family. Jadi kan M365 itu banyak. Yang tadi saya jelasin lebih ke bisnis. Tapi juga ada yang sifatnya home ya. Yang sifatnya family. Harganya pasti beda gitu. Kalau yang tadi buat bisnis kan harganya per user per orang. Satu orang bisa 15 GB. Tapi kalau yang buat rumah, harganya per family. Tuh. Jadi bisa share sampai 5 orang. Tapi tentu function fitur-fiturnya berbeda dengan yang tadi saya share tadi, gitu, agak berbeda. Oke. Bagaimana Microsoft bisa mengidentifikasi ini family atau tidak? Tergantung penggunaan dari user. Kalau memang user pakainya buat family, buat keluarga, ya belilah yang M365 family. Tapi kalau emang buat usaha, ya belilah yang punya bisnis. Karena function dan security-nya semua berbeda gitu loh. Feature-nya juga berbeda. Jadi kayak barang yang buat consumer sama commercial pasti berbeda kan feature-nya gitu. Ya, paham. Ini sekarang dari segi security, taruh kata kalau family itu, kalau 5 taruh kata ibu, bapak, suami istri dengan anak 3, taruh kata demikian. Apakah ada lognya seperti kalau di TV misalnya kita MNC Vision atau apa itu kan ada untuk anak-anak kita log channelnya dan sebagainya. Kalau di Office 365 ini adakah seperti itu? Ada security tools untuk protect each other punya inbox. Jadi walaupun sharing,
Karena kan inbox itu kan personal, ya kan. Nah, mungkin Iya. di situnya sih ada bloknya. Maksudnya si ibu nggak bisa lihat punya bapak punya inbox gitu, si bapak nggak bisa lihat anaknya punya inbox gitu sih. Oh iya ya, oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Untuk kolaborasi dokumen meeting pakai Teams atau SharePoint atau produk apa yang lebih sesuai? Oke, sama aja. Jadi kalau memang udah kolaborasi pakai Teams aja. Jadi ini kan dia sebenarnya itu masuknya SharePoint gitu loh yang di sini. Kayak yang tadi aku show, ya kan? Nah ini kan banyak banget nih, kita taruh filenya di sini. Sebenarnya ini masuknya ke SharePoint. Jadi kalau udah pakai Teams, taruhnya di sini aja, lebih gampang. Ya, misalnya contoh ya. Nah, taruh aja di sini sebenarnya, di Teams-nya langsung. Kalau SharePoint, biasanya kalau kayak Microsoft sekarang pakainya buat ini. Bisa lihat ya screen saya. Iya, Misalnya ini kelihatan. homepage-nya SharePoint, jadi kita pakainya buat pengumuman, surat cinta Satya Nadella misalnya, berita, kan? Satya Nadella sering kasih surat cinta ke banyak orang dong ya. Iya. Jadi biasa kalau ada surat cinta di bagian depan gitu. Jadi apakah secara singkatnya SharePoint itu lebih ke satu arah ya? Iya, betul. Hanya taruh file. Tapi kalau Teams, dia bisa collaborate. Kan? Taruh filenya di sini aja, bisa kita co-working together. Di SharePoint sebenarnya bisa juga. Di SharePoint bisa juga, tapi kan kita harus ke SharePoint itu filenya, ya either kita download atau kita buka file bersamaan itu bisa gitu. Tapi kalau kita ngomong collaboration, fokusnya di Teams aja gitu, taruh file di sini. Ini kan bisa nambah-nambah juga ada. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya Juliana, ya baguslah. Kalau seandainya M365 di-set di HP pribadi karyawannya, kemudian karyawan tersebut resign, apakah bisa dialihkan ke user lain karyawan pengganti secara manual atau di-set langsung dari administratornya? Di-set dari adminnya dan bisa dipakai buat karyawan yang lain. Dan itu bagusnya. Jadi orang itu nggak akan punya data karena langsung misalnya dihapus atau dipindahkan ke company gitu. Jadi di tempat dia udah nggak akan bisa akses. Jadi begitu dia keluar, email dia kan mati kan. Dia udah nggak bisa akses dari handphone dia, laptop dia udah nggak bisa. Oke. Berarti datanya Jadi dia sudah nggak bisa akses lagi. Iya, jadi kalau orangnya keluar gitu ya udah nggak bisa akses lagi. Oke. Jadi lebih secure. Oke. Iya. Jadi untuk yang di 365 ini rasanya menjawab mungkin hampir semua dari segala kebutuhan kita, baik yang startup maupun yang sudah settle ya. Benar ya demikian? Iya, betul. Karena dia punya banyak pilihan kan dari yang kecil sampai yang besar. Yang karyawannya cuma 20 sampai yang karyawannya 1.500 gitu. Nah, kita punya plan-nya yang berbeda. Maksudnya kalau plan berbeda berarti itu yang dengan itu yang biayanya berbeda, demikian kah? Iya, betul. Oke. Wah, ini menarik sekali. Mungkin nanti abis ini saya mau coba searching juga itu. Iya, boleh. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Untuk cloud service, bagaimana kelebihan-kelebihan dan sistem payment-nya? Cloud service di sini apa ya kira-kira maksudnya? Nah, ini saya kurang tahu. Mungkin tadi kalau tidak salah kan yang dikatakan Juliana, Office 365 itu based on cloud gitu kalau nggak. Mungkin arahnya ke sana. Ya, itu subscription-nya maksudnya. Subscription ke Office 365-nya. Oke, pertanyaannya tadi apa? Sorry, ngulang lagi. On-prem. Jadi kelebihan dan sistem payment-nya antara yang tadi cloud, yang subscription dibandingin sama on-prem. On-prem. Kalau on-prem sih bayarnya sekali doang, tapi memang bayarnya langsung mahal, misalnya 2,5 juta, 3,5 juta.
Kalau yang subscription bayarnya gantung timnya yang mana. Mungkin ada yang bayarnya 50 per bulan per orang, ada yang bayarnya 300.000 per bulan per orang, tergantung pilihannya yang mana gitu. Kalau di total-total mungkin jatuhnya hampir sama. Sama kayak kita beli album, misalnya ya saya ngambil contoh, saya beli album, saya subscribe iTunes sudah 5 tahun. 60 bulan kan, 60 bulan kali 100 udah 6 juta. Nggak berasa tapi. Waktu setiap bulan saya spend 100.000, itu saya nggak berasa. Ya kan, lah gitu, berasanya 100.000 gitu kan, sekali Starbucks sama teman aja udah gitu kan. Tapi kalau kita hitung memang kelihatannya besar. Mungkin dengan 6 juta saya udah bisa beli banyak album, CD, maybe. Tapi saya harus beli terus gitu. Nah, konsepnya sama, on-prem sama cloud juga sama. Jadi kalau subscription base, jatuhnya per bulannya per orang itu murah gitu kan. Kita ada dari yang harga 50.000 sampai ratusan ribu per bulan. Tapi kalau on-prem kayak beli album tadi langsung beli sekali gitu. Tapi memang pakainya selamanya sampai end of support gitu kan. Tapi nggak ada feature-feature baru lagi gitu, ya udah gitu-gitu doang. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita perusahaan yang sudah seperti saya, kita ada program pembukuan yang lain, apakah bisa dikolaborasikan dengan Office 365 ini? Bisa, pembukuan maksudnya pakai yang lainnya, Contoh, merek lain gitu. Ya, ada saya pakainya Mayobi. Misalnya itu, apakah data-data di Mayobi itu bisa diintegrasikan di Office 365 untuk misalnya inventorinya atau misalnya register untuk sales dan sebagainya itu? Mayobi dia itunya apa ya? Untuk pembukuannya aja sih, misalnya bikin untuk cetak invoice sampai ke reportnya segala. Maksudnya dia keluarin filenya apa? Dot apa gitu? TXT, CVS atau apa gitu? Saya nggak apalin. Ya, mungkin nanti bisa dari partner kita coba liatin sih ya, maksudnya kalau memang mau diintegrasikannya seperti apa gitu. Seperti kan yang tadi Juliana katakan, misalnya kalau di Office 365, jadi kita bisa share langsung atau kita bisa dapat data langsung dari anak-anak di kantor mengenai stoknya, mengenai sekarang yang mana yang lebih laku dan sebagainya itu kan. Nah, ya dalam itu hal kalau itu, pakai ya Mayobi ya, harus cek dulu kalau pakai Teams, Mayobi udah terintegrasi di Teams atau belum. Oke, sip. Nah, Kayaknya ini sih ada belum. pertanyaan. Belum ya? Kalau Mayobi belum ada sih kerjasama dengan Teams ya. Tapi maybe bisa aja, tapi mungkin ada banyak yang harus dilakukan ini sama partner kayak Open API-nya untuk connect segala macam. Kalau mau ada di dalam Teams ya. Oke. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah file yang disimpan di grup Teams otomatis masuk ke OneDrive personal masing-masing? Jadi pertanyaannya, apakah dapat akses file yang di grup Teams dari OneDrive? Oke, tidak masuk ke personal sih. Itu masuknya ke kayak SharePoint, bukan personal masing-masing. Karena kan ini kan grup ya. Tapi kan bisa ngedit tuh tadi. Iya, tapi maksudnya bukan ke personal, tapi ke SharePoint rame-rame gitu. Grup gitu. Jadi tidak akan otomatis masuk ke OneDrive masing-masing, nggak akan. Oke. Yang Jadi grup tetap ya. hanya kalau misalnya nih sekarang kita lagi meeting, kemudian terus kita lihat, data ini kita pengen ambil, bisa nggak data itu kita ambil? Bisa. Tergantung kalau memang itu ada di log atau enggak, kan ada yang di password atau diapain, atau yang tadi channelnya private yang nggak bisa. Tapi kalau kayak misalnya ini sekarang EDM, nah saya mau download ke komputer saya bisa, tinggal diklik, download. Ya ini itu lagi download. Atau mau open di SharePoint juga bisa.
Jadi tergantung source-nya itu, source filenya apakah mereka nge-lock atau tidak, begitu ya? Iya, kalau dia nggak nge-lock ya bisa diambil. Ini contoh tadi yang saya buka, download tadi, udah nongol deh di laptop saya langsung. Ini udah saya simpen di komputer saya. Oke. Tadi kalau mau buka di SharePoint bisa juga. Jadi tadi file-file tadi yang di Teams itu ada di SharePoint. Nih, dia automatic nge-create SharePoint ID, OCP, SMB, collaboration gitu. Oke. Nah, jadi misalnya nih, kalau kita meeting melalui HP, seperti misalnya yang saya katakan sales saya keluar gitu, mereka misalnya ikut meeting melalui HP, itu apakah kemudian kalau dari HP itu mereka juga bisa tarik data, andai kata saya tidak lock? Iya, kalau misalnya share file di situ, kalau tidak di private atau di lock, ya mereka bisa copy data. Meskipun dari HP sama juga ya? Iya, sama juga. Jadi harusnya yang di-share adalah yang tidak berbau rahasia gitu. Oke. Nah, cuman biasanya kalau kayak Microsoft nih, kita ada tambahan Intune. Jadi kita pakai Intune sama satu lagi Sophos kalau nggak salah buat security-nya. Jadi misalnya perusahaan tersebut punya hak nih pada saat dia merasa ada yang aneh, ada yang rancu, dia bisa mendelete data di handphone orang itu. Oh, ngedeteknya atau ngefilternya itu bagaimana caranya? Misalnya contoh, saya keluar gitu kan ya, saya resign. Iya kan? Kan tapi saya udah terlanjur download data kan? Benar. Nah, somehow, somewhat, karena saya pernah pengalaman sih, bukan saya keluar Microsoft ya. Saya punya pengalaman, anak saya kan masih kecil. Jadi bolak-balik, dia itu main ini, password saya salah gitu berkali-kali. Nah, sama Microsoft-nya dicurigain, dikira handphone saya hilang, mungkin diambil orang atau apa, I don't know lah, kira-kira begitulah ya. Ini kan semua by komputer, maksudnya by teknologi kan, bukan ada orang gitu. Jadi otomatis handphone saya ke resektori semua. Oh? Iya, karena tingkat security-nya setinggi itu kalau di Microsoft ya. Karena dikhawatirkan itu. Oh, itu 365 atau karena Juliana bekerja di Microsoft? Itu ada tambahan lagi layer security-nya Intune. Di 365 ada, tapi untuk yang level enterprise. Oh, beda levelnya ya? Ada nih MDM. Ya, beda level MDM sama ada yang terpisah juga sih. Gitu. Jadi kalau mau yang di-share, mau di-share adalah data yang jangan rahasia misalnya. Makanya itu usernya jangan dibuat karyawannya, karena kan harusnya Ciuli kan yang paling super adminnya yang punya semua rahasia itu kan. Kalau Ciuli kasih user account-nya ke karyawan ya dia juga punya akses yang sama. Oke. Taruh kata sekarang berarti ini kita nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ini dari dua orang yang berbeda tapi sedikit similar pertanyaannya. Itu pertanyaan tentang privasi. Apakah perusahaan bisa mengakses isi Outlook atau chat kita? Kemudian yang satu lagi juga kurang lebih sama. IT admin apakah dapat belusukan diam-diam? Belusukan ya diam-diam, kalau terang-terangan namanya itu masuk akses ke akun kita atau tidak? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Gimana kita, maksudnya saat kita nih, misalnya kita yang karyawannya, kita kalau mau nge-share data untuk yang di Teams itu, sampai sebatas mana rekan atau atasan kita yang kita ajak meeting itu bisa melihat data kita. Bagaimana protect-nya itu? Enggak, kalau data ini kan collaboration judulnya. Berarti apapun yang di-share di sini
Harusnya bukan rahasia karena collaborate kan. Bener nggak? Oh, jadi dia hanya bisa buka timnya saja ya? Maksudnya aku, apapun file yang di-share di sini harusnya bukan yang rahasia gitu loh. Jadi makanya orang bisa lihat di grup itu. Grup yang di WW komunitas tidak bisa ngelihat file di OCP. Grup yang di Indonesia OCP nggak bisa lihat di APEC IMPM. Yang bisa lihat hanya membernya masing-masing. Contoh ini dikunci nih. Jadi orang bahkan nggak bisa masuk. Hanya orang yang membernya aja yang bisa nih. Karena ini ada yang rahasia di sini tentang performance misalnya. Kayak gitu. Nah, tadi pertanyaan yang terkait dengan tadi pertanyaannya yang terkait dengan apakah bisa melihat outlook data orang tersebut, jawabannya adalah tidak bisa. Microsoft itu sangat terkenal, sangat strict dengan privacy. Bahkan ada beberapa case ya dari aku kerja di Microsoft itu customer yang kebetulan misalnya mungkin misalnya Ciuli kenal saya gitu kan, terus dia bilang, saya minta tolong dong, saya ini mau lihat karyawan saya ini punya apa gitu kan, password atau apa, nggak bisa. Bahkan saya juga nggak bisa. Mau sampai corp juga nggak bisa gitu, karena itu privacy. Mau dibilang tolong dong, soalnya ini karyawan saya kayaknya korupsi nih misalnya gitu ya, tetap nggak bisa karena itu privacy. Oke. Ya, itu menjawab sih. Terima kasih banyak, Juliana. Ini sebenarnya kalau kita mau nanya terus sih, ada aja gitu kan pertanyaannya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ke depannya kita bisa bikin session berikutnya dengan topik yang sedikit berbeda atau bagaimana. Mungkin nanti saat itu kalau Juliana kita minta tolong lagi, boleh ya? Boleh. Nodongnya Nanti sekarang dulu. Iya boleh. Ini kontaknya saya kalau mau connect di LinkedIn, ya mau connect-connect, mungkin ada yang pengen tahu lebih detail gitu atau apa, nanti silakan kontak aja. Gitu. Oh boleh? Nomornya boleh di-share? Ini ada di dalam PowerPoint, masih kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan. Oh iya, ya ada nomornya. Nah, bagi teman-teman itu boleh tuh di screenshot itu nomornya. Ntar saya screenshot ini juga. Ya, nanti kita share nanti. Dan mungkin enggak bermaksud lancang kalau misalnya saya boleh bertanya sama Juliana. Sebenarnya waktu dari awal kita ngeblas rencana event ini, ada banyak loh teman-teman yang pengen nanya, kan ya kita juga bangga ada Juliana yang bisa karirnya bisa melejit sampai seperti ini. Saya juga ikut bangga, namanya kita mirip gitu kan. Nah, iya. Lebih bangga misalnya, jadi pengusaha sih, lebih bangga jadi pengusaha. Kalau saya mah kuli kantor. Memang rumput itu selalu lebih hijau kok di sebelah itu. Iya. Nah, kalau misalnya boleh bertanya gitu, apakah Juliana nanti misalnya kalau mau ikut dengan grup-grup peminatan kita seperti yang tadi Matius sudah sempat katakan, itu boleh tuh nanti bisa kita share. Juliana udah join juga. Yang satu, yang lain belum, di grup yang lain-lain semua pada pasaran. Namanya Juliana tuh wajahnya kayak gimana? Iya. Boleh nanti info aja, nanti saya join. Iya. Tapi ya ketemu teman-teman binus. Iya, tapi kita nggak selalu ngomong serius kan gitu ya, Matius ya. Kadang-kadang ngomongnya ngalur ngidul. Ya. Ya, oke. Saya kembalikan ke Matius ya, silakan. Ya, thank you banget Sis Julie ya yang sudah membawakan materi dengan sangat baik ya, yang membuka wawasan kita ya. Nggak angka ya, banyak sekali fitur yang kita sebenarnya udah ada di komputer kita, cuma nggak pernah kita pakai dan ternyata itu bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis kita gitu ya. Dan terutama buat yang juga ya paling memang kita dari satu sisi kadang-kadang suka mikir, waduh ini ada bayar-bayarnya nih ya. Tapi lihat dulu bayarnya berapa duit kan gitu ya. Yang namanya kita jalanin usaha kan nggak mungkin juga ya kita mau benar-benar nggak keluar duit sama sekali ya. Di dalam usaha itu pasti ada ya.
biaya, tapi kan ujung-ujungnya bagaimana kita bisa menekan biaya dari revenue yang kita dapatkan bisa meningkatkan profit. Itu yang paling penting. Oke, juga si Yuli yang atas moderasinya. Kalau dibilang kata baru pertama, kayaknya kita nggak percaya. Ini yang pertama moderasinya bagus banget gitu ya. Jadi, Thank you. Thank you banget ya. Untuk saya ingin juga menyampaikan event kita berikutnya ya. Jadi kita baru selesai event, udah siapin lagi event berikutnya. Jadi Binus ya bersama BIK terus-menerus ya kita membuatkan event-event yang bisa membantu semua alumni ya, dan juga ada juga teman-teman yang non binusian dan juga ada juga adik-adik yang masih mahasiswa untuk bisa terus keep in touch networking bersama ya. Untuk event kita berikutnya tanggal 29 Agustus, jadi boleh dicari ya. Nanti juga menyebarkan juga posternya ya. Yang event berikutnya itu dibawakan lagi-lagi keduanya adalah alumni ya. Cuman kali ini agak beda dikit, alumni S2 dua-duanya ya. Kalau kita biasanya alumni S1, kali ini alumni S2 ya. Gitu. Jadi di situ ada Bro Yosa ya. Bro Yosa dan juga Bro Yosa itu adalah pemilik dari macam-macam nih bisnis dia ya. Bawang goreng ya. Terus dia juga ada bisnis India, ada satu lagi bisnis new normal, nggak tahu apaan, nanti kita dengar dari Bro Yosa yang juga Bro Yosa itu adalah pengurus BIK juga gitu ya. Dan ini orangnya juga cukup terkenal ya, sering jadi pembicara di mana-mana gitu ya. Dan dia kalau biasa bawain materi juga semangat patutnya keluar sekali gitu ya. Nah, selain Bro Yosa ada lagi Ibu Ina ya. Dia juga alumni S2 ya sama. Dan dia kebetulan juga Deputy Head program dari Marketing Business School ya. Acara minggu depan 2 minggu itu adalah kerjasama Anita, IK Binus, BIK juga dengan Binus ya, Binus Business School ya, dan seperti biasa dibantu Binus Alumni Relation Office ya. Dan event tersebut akan dimoderasi oleh Bro Petrus Susilo ya, Sales Director dari PT Tri Indonesia yang ini juga pengurus dari Binus bagian Business and Development. Materinya apa ya? Materinya tentang bagaimana memenangkan persaingan. Ya, jadi, di situ nanti akan bahas memenangkan persaingan dari sisi branding, sales, promotion, dan juga dari aspek kreatifnya seperti itu. Jadi itu yang akan dilakukan di berikutnya ya. Nah, sebagai penutup ya, mari kita foto bersama. Boleh teman-teman silakan membuka video-videonya. Kita juga bisa ngelihat muka ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Juga baru bangun tidur juga kagak apa-apa gitu ya. Oke, silakan luarkan nanti Bro Yopi yang akan bantu kan ya. Silakan, boleh saya? Bro. Ya. Boleh teman-teman yang lain boleh buka videonya, nggak usah malu, nggak apa. Silakan. Boleh videonya dibuka. Apa ya? Aba-aba ya, Yopi. Ya. Nanti saya aba-aba, oke. Sudah nih, yang lain kayaknya masih pada malu mungkin ya. Oke, saya mulai dulu dari yang halaman 1. Halaman 1 dulu ya, halaman 1 di saya. Jadi harap standby senyum dulu nanti ya. Ya, yuk 1, 2, ya. Oke. Siap. Saya masuk ke halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, semua kalau gitu thank you. Sampai ketemu lagi minggu ya, dan terus kita di WA group itu ya. Oke. Thank you semua. Thank you, Yopi, Yuli. Thank you semua. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa survei di chat, boleh diisi. Saya lihat ya. Thank you ya. Iya. Terima kasih, Ayu. Iya, makasih Pak. Iya, Daro. Thank you banget udah ngebantuin. Makasih semuanya. Dadah.
Ayo, Rom. Ya udah mandi apa? Wow, ini pakai efek laptop, coy. Kopi pagi.